Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah Filipi 2 ayat 14-15. Tema kita, jangan bersungut-sungut. Saudara-saudara, dalam bahasa asli Alkitab, bersungut-sungut disebut dengan satu istilah, gongusomos, yang berarti bahwa bersungut-sungut itu ternyata bukan hanya sekedar mengeluh, tetapi menjurus kepada suatu tindakan memberontak. Sebagai contoh, bangsa Israel di dalam Keluaran 15 ayat 24, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Kemudian di padang gurun mereka bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Harun. Padahal mereka sudah berkali-kali mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi istilah bersungut-sungut, kemudian berbantah-bantahan, akhirnya itu menimbulkan pemberontakan ataupun pertengkaran yang tidak perlu. Bahkan hal itu disertai dengan niat buruk. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya tidak baik. Dalam bagian ini, Paulus menulis surat kepada orang-orang Filipi ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dia mengalami banyak kesusahan tentunya, penderitaan oleh karena Injil. Dia berkata penderitaannya seperti duri dalam daging, yang menurut para penafsir bahwa duri dalam daging itu adalah merupakan penyakit atau sakit yang luar biasa. Dan di saat dia berdoa berkali-kali, apakah Tuhan memberikan dia kesembuhan? Kita tahu bahwa Tuhan tidak menyembuhkan dia. Ya, belum lagi bahwa dia memang mengalami banyak tekanan di dalam penjara, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan hukuman mati oleh karena pemberitaan Injil. Jadi sebenarnya Paulus punya banyak alasan untuk bersungut-sungut, atau alasan untuk marah kepada lingkungan atau kepada orang lain, juga kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat surat Filipi, justru di sana Paulus tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Dia menasehatkan jemaat supaya tetap bersukacita. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Paulus mengajak jemaat, mari bersukacita, bahwa sukacita kita tidak bergantung dari situasi di luar, tetapi sukacita sejati itu muncul dari iman yang sejati, dari pengalaman atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mengapa Paulus menasihatkan jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan, supaya mereka tiada beraib dan tidak bernoda. Itu alasannya. Juga supaya mereka disebut bercahaya di depan orang, atau tetap bisa menjadi saksi yang hidup. Karena di saat kita mengeluh, di saat kita bersungut-sungut, kita tidak akan mendapatkan simpati, tapi malah yang kita dapatkan adalah antipati. Tunjukkanlah kesaksianmu dimanapun berada. Janganlah mengeluh walaupun kita mengalami situasi yang sulit atau situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, dia turut bekerja di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun,
untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada 3 hal yang membuat Paulus tidak bersungut-sungut. Bahwa dia berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8. Dia mengajak jemaat supaya memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus, dan seterusnya. Lalu dia belajar untuk menerima keadaan atau belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11-12. Jadi saat kita mengeluh, maka itu artinya kita tidak bisa menerima situasi atau tidak bisa menerima keadaan. Jadi mari kita belajar untuk menerima keadaan, belajar untuk mencukupkan diri. Dan selanjutnya dia bersandar kepada Allah. Filipi 4 ayat 19. Dia yakin bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan anak-anaknya dan percaya bahwa Allah bukan hanya tahu, tapi Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan kita, anak-anaknya. Jadi sekali lagi ingatlah bahwa hidup kita ada di bawah kendalinya Tuhan, bukan di bawah kendali takdir ataupun nasib yang tidak jelas, tetapi kita berada di bawah pengendalian atau di bawah pengawasan, di bawah pemeliharaan Tuhan. Jadi mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mari kita tetap bersyukur dan kita tidak bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut. Pimpinlah kami Tuhan menjalani hari ini supaya kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.